Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Jaya dengan NIM akhir 033 dari kelas A pada proyek UAS Grafika Komputer dan Visualisasi. Kelompok kami telah membuat game dengan judul Pejuang Nusantara. Di game ini ada 3 level yang dimana si karakter utama yaitu Janantara itu harus mengelarkan 3 level, yaitu level 1 itu untuk musuhnya dia adalah eh, bisa dibilang prajurit ya, dan di level 2 juga dia harus melawan musuh seperti Kobo ya, tapi ini tuh juga terinspirasi itu kan dia pejuang Nusantara, jadi seperti melawan monster penjajah seperti itu, mengambil konsep dari situ. Jadi level 2 ini seperti ini, level 3 juga dia melawan tank ya. Oke, jadi untuk kontribusi saya itu membuat si enemy level 2 itu, jadi di animasinya itu saya telah membuatnya yaitu di bagian move shoot level 2, si enemy itu dia ada animasi yang dimana bisa menembak ya, dan juga move walk level 2, dan dia juga bisa berjalan. Di animator itu ada namanya layer. Base layer itu buat level 3 ya. Jadi ada yang di sini tuh ada level 2. Jadi di level 2 itu ada move walk yang disambungin ke move level 2, atau ini tuh sebenarnya idle. Yaitu tidak bergerak sama sekali, dan di bawah sini tuh ada si move shoot. Nah, untuk settingannya dari move walk ke move level 2 itu is moving itu adalah false, dan kebalikannya itu is moving adalah true, karena jika dia diam dia akan bisa berjalan. Jika dia berjalan dia tidak bisa berdiam kecuali kita tidak menggerakkan si eh, inputnya ya, seperti A dan D, kanan kirinya. Nah, untuk shoot juga di sini tuh musuhnya ada is shooting dengan true. Nah, jadi semisal diklik, apa bukan diklik sih, soalnya ini kan musuh, sorry. Jadi kalau semisal musuh itu udah otomatis, jadi semisal melihat player dia itu langsung menembak secara otomatis, jadi si shooting sama dengan true, dan kebalikannya adalah false, karena nggak mungkin lagi mendeteksi player itu tuh dia bakalan berdiam, tapi tetap men-shoot gitu, menembak seperti itu. Oke, jadi untuk level 2 itu saya membuat animasi ini, dan di level 3 saya juga berkontribusi juga untuk si player tank. Jadi player tank itu juga saya telah membuat si enemy-nya, dia dia itu ini kan level 1, ini level 2. Dia itu nggak ada levelnya. Dia itu di move shoot. Jadi dia itu animasinya itu menembak dar 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 seperti itu, dan juga untuk move walk-nya juga dia nggak pakai apa-apa, karena tank itu kan dia nggak perlu kayak kaki, jadi jalan lurus gini aja ya tetap aman seperti itu. Di animator juga sama seperti tadi ya itu, tapi kalau untuk tank itu memakai base layer, jadi sama aja ya, di sini is moving false, di sini is moving is true, di sini ke apa namanya is shootingnya true, di sini is shooting is false seperti itu. Nah, saya juga untuk level 1 itu saya membuat, untuk level 1 itu di enemy ini saya turut membantu, yang membuat itu Ali, dan saya turut membantu untuk membuatnya bareng seperti itu waktu ke Kong offline. Jadi di sini itu apa namanya seperti rintangan ada di sini, boxnya di sini, musuh dua di sini, dan segala macam itu saya yang mengkreasikan gitu di bagian level 1. Dan juga di
player itu untuk level 1 sampai 3 itu sama aja ya. Dia itu memakai attack. Nah, untuk attack itu dia seperti ini dan untuk player ini tuh kita mengerjakan bareng-bareng yaitu programmer 1, programmer 2 dan programmer 3 yaitu Rizky dan Ali dan saya. Saya adalah programmer 2. Nah, di sini tuh attack itu jadi attack di player ini ada dua. Attack seperti ini itu klik kiri, mouse kiri ya. Kalau untuk attack apa namanya jarak jauh itu pakai mouse kanan yaitu dia bakal melempar bambu runcingnya seperti itu. Nah, dan idle itu ya dia diem doang, terus juga melompat itu ada animasi sebenarnya seperti ini. Dan juga untuk berjalan, berjalan tuh animasinya emang eh, kalau dilihat dari dekat sih kelihatan ya animasi seperti itu. Di animator juga tidak seperti tadi ya, karena kalau tadi itu kenapa layernya itu ada banyak? Karena dia setiap level ada musuh yang berbeda, jadi harus punya 3 layer. Kalau player kan untuk level 1, level 2, level 3 itu playernya tetap yang sama, jadi cuma butuh 1 layer. Nah, di sini tuh untuk programmer, yaitu saya Rizky dan Ali, juga telah apa namanya, membuat ya, apa namanya, make transition ya, nah ya, transition itu seperti idle ke melompat, melompat ke itu, intinya seperti itu. Dan kenapa di sini any state? Jadi dia itu bisa ngelakuin ini seperti attack gitu kan. Attack dia bisa melakukan eh, apa namanya terus ngelempar juga bisa. Biar kayak ada kalau semisal idle itu sudah dicoba ya. Semisal idle ke attack, idle ke lempar, idle ke lompat, idle ke walk, itu tuh jadinya satu-satu, nggak bisa sekaligus. Jadi anesthetic itu gunanya kayak kita bisa melakukan sekaligus. Kayak semisal kita bisa attack yang dimana klik kiri itu jarak dekat dan sekalian langsung pencet lempar itu tuh langsung cepet gitu. Nggak perlu harus diem dulu di idle. Jadi bisa ngelakuin apa aja kayak lompat sambil attack, lompat sambil ngelempar tombak itu pun juga bisa. Bukan tombak sorry, bambu runcing itu pun juga bisa karena di any step. Kalau di idle dia nggak bakal bisa. Kalau lompat ya udah lompat dulu. Kalau mau kelempar itu harus idle lagi baru bisa lempar. Jadi agak susah. Jadi kalau ingin berjalan itu tuh sambil bisa melakukan apa aja ataupun segala macam itu tuh harus di any step seperti itu. Oke, untuk level 1 itu player itu kita mengerjakan bersama seperti di kodenya pun juga kami mengerjakan bersama yang dimana semisal ada salah satu yang kesulitan itu kami yang ikut membantu dan segala macam. Oke, dan sini juga awal itu agak aneh ya, kayak semisal kita udah mencoba kayak lemparan segala macam, tuh kadang kita harus menyesuaikan lagi. Itu batasannya ya, kayak awal-awal tuh kami itu kesulitan kayak, oh ini masih kurang sesuai nih dengan gerakannya atau dengan apanya. Itu kita menyesuaikan dari si settingan ini. Seperti juga pada musuh gitu untuk menyamakan animasi sama settingan. Oke, mungkin langsung di run aja ya untuk si level 1 sampai 3 ini. Itu tuh eh tapi ini nggak di run sampai selesai ya. Karena untuk video kelarnya itu maksudnya video ngeran itu sampai selesai sampai habis itu ada di video satunya yaitu waktu untuk mendemokan si gamenya gitu. Kalau ini cuman melihat animasi si enemy yang kelar saya. Kalau di kelar saya itu jadi kita jadi kalau di level 2 itu nah sebenarnya ya. Jadi kalau di level 2 itu sebenarnya sama aja kayak level 1 karena dia memakai
bedanya itu level satu dia kayak ada senjatanya. Nah, kalau di level 2 itu dia kayak shotgun. Itulah ada poin-poin di mana kita jarang dan ini kita hanya bisa nembak kalau kita level 3 atau kalau kita level 4 nah untuk level 3 animasi level 3 itu tuh berupa tank. Dia akan menembak player. Jadi untuk level 1 sampai level 3 si tank maupun si koboi bisa disebut koboi apapun dari ininya caranya untuk playingnya itu metodenya berbeda. Jadi dia bakal jadi iya iya jadi samaannya untuk level 2 level 1 level 3 itu untuk nembaknya emang sama sih logikanya ya. Karena dia emang jarak jauh, ini juga jarak jauh. Level 3 juga jarak jauh, tapi bedanya itu paling di level 3 itu move walk-nya itu ya karena tank ya nggak perlu kaki yang gimana-gimana, jadi cuman lurus doang. Itu doang sih perbedaannya. Dan untuk rintangan pun kami, saya dan Ali itu membantu seperti seperti cara ininya mencari research juga seperti itu karena kan kami itu programmer 2 dan 3 saya programmer 2 dan saya turut membantu untuk hal-hal lain seperti algoritma pada kayak semisal ya semisal itu kayak rintangan ini dan segala macam itu turut membantu karena kita komplain itu lumayan sering dan juga kayak puzzle kayak jadi di level 1 itu berupa kuis untuk di pintu keluar ini tapi cara biar ke pintu keluar itu nggak langsung sini langsung keluar tapi kita harus mengumpulkan yang namanya inventory yang ada di inventory misal di level 3 ada peti terus juga ada yang lain juga kayak ada Garuda dan lain sebagainya. Terus di level 1 itu ada topeng, terus juga ada Chris, dan juga ada si Wayang. Jadi selama kita belum bisa mengambil tiga ini, kita nggak bakal bisa masuk ke uh, mention kuis ini gitu. Jadi dia bakalan kuis di level 1. Kalau level 2 itu puzzle. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu ya untuk kontribusi saya sebagai programmer 2 bisa disebut programmer 2. Selain membuat animasi dan segala macam, kita pun sebagai programmer 1, programmer 2, programmer 3 itu saling turut membantu dan juga meng-backup lah. Seperti ada yang kesulitan, ada yang kayak masih kebingungan ataupun kayak masih inilah masih kurang paham itu kita saling membackup. Jadi di antara program 1 sampai dengan 3 itu benar-benar luar biasa sih kerjanya. Turut diapresiasi untuk tim programmer dan juga untuk desain-desain yang di sini tuh juga sangat-sangat bagus itu saya juga turut mengapresiasi tim desain seperti si membuat enemy dan segala macam rintangan itu sangat-sangat keren. Jadi begini saja ya untuk kelompok kami di tugas kontribusi yang telah saya lakukan untuk kelompok ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.